Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Satu hari menjelang babak 8 besar Piala Asia U23 yang akan digelar pada tanggal 25 April tahun 2024, di mana timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Korea Selatan di babak 8 besar. Hasil itu didapat setelah pertandingan terakhir di grup B. Korea Selatan berhasil mengalahkan Jepang di pertandingan terakhirnya dengan skor tipis 1-0. Maka dari itu, Korea Selatan berhasil menjuarai grup B dan akan berhadapan dengan timnas Indonesia U23 yang menempati posisi runner up di grup A. Tentu di babak 8 besar ini adalah lawan Korea Selatan bukanlah lawan yang mudah ya. Apalagi ini adalah pertandingan yang sangat emosional bagi pelatih Sintayong karena dia harus melawan negaranya sendiri. Dan memang sebelum Piala Asia ini digelar, pelatih Sintayong ini sempat komunikasi dengan pelatih Korea Selatan yaitu Hwang Sun-hong ya, di mana mereka bercandaan gitu kemungkinan Indonesia dan Korea ini bisa bertemu di fase gugur. Ternyata benar saja bahwa di babak 8 besar ini akhirnya timnas Indonesia bertemu dengan Korea Selatan di fase gugur Piala Asia U23. Dan ya tentu saja kalau misalkan permainan kita seperti melawan Yordania, tentu ini membuat kita akan setidaknya yakin bisa memberikan perlawanan kepada Korea Selatan. Dan dari timnas Korea Selatan pun mewaspadai bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia, apalagi timnas U23 kita ini dihuni oleh beberapa pemain yang sudah bermain di senior dan bermain abroad di luar negeri. Pelatih dari Korea Selatan pun mengatakan kepada media bahwa sangat terkejut gitu melihat perkembangan sepak bola Indonesia, dan pelatih Sintayong berhasil merubah permainan sepak bola Indonesia. Tentu saja mungkin ini akan menjadi beban bagi Korea Selatan ketika akan menghadapi kita, sedangkan kita timnas Indonesia yang sudah mencapai target dari federasi lolos ke babak 8 besar, tentu ini akan menjadi para pemain akan menjadi bermain lepas gitu tanpa beban. Ketika kalah pun ya sudah tidak apa-apa karena target sudah dicapai, dan ketika menang pun ini akan semakin membuat mereka pede gitu untuk bisa lolos ke Olimpiade. Sementara dari kubu Korea Selatan ini mereka mengincar untuk lolos ke Olimpiade ke-10 kalinya secara beruntun karena mereka memang langganan ya lolos ke Olimpiade, dan begitupun di event Piala Asia U23 ini mereka selalu lolos ke babak setidaknya sampai semifinal, dan ini mungkin bisa menjadi beban berat juga untuk mereka ketika akan menghadapi timnas Indonesia yang ya bisa dibilang tim underdog, tim debutan, lalu bisa lolos ke babak 8 besar dengan hasil yang meyakinkan di grup A ini setelah berhasil mengalahkan Australia dan Yordania gitu. Jika melihat hand to head dari pelatih Sintayong dan pelatih Korea Selatan Hwang Sun-hong ini, mereka sempat bertemu ya. Namun itu dulu waktu kedua pelatih ini masih melatih klub dari Liga Korea ya. Waktu itu Sintayong masih melatih Seongnam Ilhwa, sementara Hwang Sun-hong ini melatih dari Pohang Steelers kalau tidak salah. Mereka sempat bertemu selama 12 kali dan 5 kemenangan diraih oleh Hwang Sun-hong, sementara pelatih Sintayong hanya meraih 2 kemenangan dan sisanya berhasil imbang. Nah, itu adalah head to head yang pernah Sintayong melawan dengan Hwang Sun-hong ini. Tapi itu dulu, berbeda dengan sekarang di level timnas. Tentu saja ini menjadi
mungkin menjadi motivasi juga buat Shin Taeyong yang akan membuktikan dirinya bahwa memang dirinya masih layak gitu untuk menjadi seorang pelatih yang hebat di Korea Selatan. Karena setelah Piala Dunia 2018 waktu itu, walaupun Korea Selatan tersingkir di babak grup, tidak lolos babak berikutnya, tetapi mereka telah berhasil mengalahkan juara bertahan Jerman waktu itu ya. Namun akhirnya Shin Taeyong didepak oleh Federasi Sepak Bola Korea, dan ya mungkin ini saatnya bisa jadi Shin Taeyong akan membuktikan ya, bahwa memang dirinya masih layak sebagai pelatih yang hebat gitu. Sebelumnya memang timnas Indonesia agak-agak dikhawatirkan dengan kabarnya Nathan yang kembali lagi ke klubnya, ke Liga Belanda, FC Heerenveen. Tetapi alhamdulillah kabar baik datang bahwa Nathan telah diizinkan kembali untuk membela timnas Indonesia. Jadi Nathan sempat kembali ke Belanda, lalu mungkin ada lobby-lobby dari Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, dan akhirnya Nathan diizinkan oleh klubnya SC Heerenveen untuk kembali membela timnas Indonesia U23, dan dia dari Belanda sudah kembali ke Qatar. Waktunya pukul jam 9 tadi pagi ya kalau selesai waktu Qatar. Dia sudah bergabung bersama timnas Indonesia. Dan memang Nathan ini di 2 pertandingan terakhir ini pemain yang cukup menjadi pembeda, benar-benar pemain kunci. Dan nanti ketika tidak ada Nathan, bukan berarti Indonesia tim lemah, tidak juga, tetapi ada baiknya jika ada Nathan ini kita akan semakin pede bahwa ketika melawan Yordania pun dia benar-benar menjadi penyeimbang di lini tengah, benar-benar menjadi pembeda gitu di lini tengah. Diduetkan dengan Ivar Jenner, peran dia sangat-sangat membuat Marcelino dan Ivar Jenner menjadi leluasa di lini serang. Maka itu kita patut bersyukur karena Nathan Cho alhamdulillah bisa bergabung kembali dengan timnas U23. Untuk prediksi starting line up nanti, ya kita tahu sendiri kalau pelatih ST ini sangat tidak bisa ditebak. Tetapi ketika komposisi 11 pemain saat melawan Jordania ini mungkin bisa dipertahankan ya, karena ini adalah komposisi yang pas, karena mereka sudah menemukan chemistry mereka, kekompakan mereka, baik dari sisi menyerang ataupun bertahan. Tetapi ya kita tidak tahu kembali lagi ke strategi dari Shin Taeyong nantinya seperti apa, karena Korea Selatan pun ini sangat kuat di lini tengah. Maka dari itu ya saya berharap juga lini tengah Indonesia sama halnya ketika saat melawan Yordania dengan Ivar Jenner diduetkan dengan Nathan Cho di lini tengah. Tetapi ya kita tunggu saja strategi apa yang diturunkan oleh Shin Taeyong dan starting line up-nya siapa saja yang diturunkan oleh Shin Taeyong, karena itu akan selalu mengejutkan. Ya mungkin saja Ramadan Sananta bisa diturunkan di lebih awal ya, karena dia sudah bisa bermain karena hukuman kartu merahnya sudah habis. Jadi mungkin saja dia bisa diturunkan, atau mungkin Kelly Stroyer juga bisa diturunkan lagi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.